Siang anak-anak. Assalamualaikum. Selamat siang, Pak. Apa kabarnya anak-anak? Kabar baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah kalau baik. Apakah kita udah bergabung ini semua ke kelas kita ini? Bapak cek dulu ya. Halo? Iya. Ternyata sudah bergabung semuanya ya, Bapak. Bapak lihat di sini, Halo? Pak Ahmad lihat sudah bergabung. Jadi itulah kegemaran Bapak Tidak saya masuk ke dengar kelas semua. 8A ini. Hujan di sini, Bapak Ibu ya. Bapak sangat senang bergabung di kelas ini karena 100% kehadirannya, disiplinnya oke, anak-anaknya tampilannya cantik-cantik, ganteng-ganteng. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk hari ini karena Bapak lihat yang paling rapi di sini, anak kami Aris, ayo. Nah Aris, pimpin doanya. Baik Pak, ayo teman-teman, sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita berdoa menurut keyakinan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Sudah Pak? Terima kasih Nak Aris. Jadi anak-anak, kita itu berdoa sebelum melakukan sesuatu untuk apa? Untuk melancar, untuk kita supaya proses pembelajaran kita lancar, aman, dan baik. Jadi, apakah anak-anak kami sekalian masih ingat pelajaran minggu yang lewat? Ayo, siapa yang ingat? Boleh angkat tangan. Yang ingat? Dengar suara Bapak kan? Dengar Pak? Ya, masih ingat pelajaran yang kemarin? Masih, Pak. Ya, Yusrina, apa Yusrina? Menelaah teks eksplanasi, Pak. Iya, menelaah teks eksplanasi. Jadi di dalam teks eksplanasi itu apa aja yang kita telaah? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, Tri, apa? Strukturnya, Pak. Ya, strukturnya. Ada lagi, Oktoria, apa yang kita telaah? Kaidah kebahasaannya, Pak. Iya, benar. Pelajaran sebelumnya ini kita telah mempelajari atau menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Ya, bagus. Anak-anak Bapak masih ingat. Masih ingat juga apa itu struktur teks eksplanasi? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. ID Pak. Ya, ID apa ID? Adanya pernyataan umum, Pak. Iya, ada pernyataan umum. Iya, benar. Ada lagi yang bisa jawab? Ya, Herti. Apa Herti? Rangkaian kejadian, Pak. Iya, rangkaian kejadian. Ada lagi yang bisa jawab? Ya, ini Yusrina. Ada, Pak, kesimpulan, Pak. Ya, ada kesimpulan. Berarti di struktur teks eksplanasi itu ada pernyataan umum, ada uraian penjelasannya itu, rangkaian kejadiannya, ada kesimpulannya. Terus kalau kaidah kebahasaannya apa aja? Coba, ayo. Ya, Sapriani apa? Kalau menurut saya, Pak, kaidah kebahasaannya itu menggunakan kalimat pasif, Pak. Iya, kalimat pasif. Benar. Ada lagi yang bisa jawab? Ya, Aris. Nah, Aris, ayo. Itu Pak, menggunakan konjungsi Pak. Iya, menggunakan konjungsi atau kata dan kronologis. Iya, ada konjungsi apa tadi, Aris? Kausalitas, Pak. Kausalitas dan kronologis. Iya, benar sekali. Apalagi kaidah kebahasaannya? Masih ingat? Ada istilah ilmiahnya, Pak. Iya, ada istilah ilmiahnya. Terus selanjutnya, ini masih ada ini. Aktif sekali ini, Naidi. Ayo, Naidi, apa lagi? Itu, Pak, ada kata materialnya, Pak. Tapi ID lupa, Pak. Material itu apa ya, Pak? Kata materialnya. Misalnya, kalau kata materialnya itu yang berhubungan dengan fenomenanya. Karena kan teks eksplanasi kan menceritakan fenomena. Misalnya, kalau dia fenomena yang kita bahas nanti, gempa bumi. Berarti kata materialnya nanti ada gempa apa? Vulkanik, tektonik, seperti itu. Oh iya, Pak. Baru ingat ID, Pak. Iya, baik. Jadi, itulah pelajaran kita minggu yang lewat.
Jadi pelajaran kita hari ini sambungan dari yang minggu yang lewat itu. Hari ini kita akan mempelajari menyajikan teks eksplanasi. Baik, Bapak akan berbagi layar ya, anak-anak. Ya, sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Pak. Jelas? Jelas, Iya. Jadi Mengerti, pelajaran kita hari ini menyajikan teks eksplanasi. Apa sih tujuan kita untuk mempelajarinya? Yang ini. Peserta didik mampu menyajikan informasi dan data secara lisan dan tulis dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan dengan benar. Jadi itulah tujuan kita hari ini. Jadi apa, Pak? Ini gunanya pelajaran ini untuk saya apa sih? Nah, itu kan muncul di dalam hati kalian. Jadi pelajaran ini banyak gunanya. Kalau sekarang kalian saat masa pelajar seperti ini gunanya apa? Nanti kalau misalnya pelajaran IPA, nanti guru IPA menyuruh, ayo Sapriani, tulis dulu, ceritakan dulu proses terjadinya hujan. Nah, berarti proses terjadinya hujan ini kita gunakan pakai teks eksplanasi. Eksplanasi. Iya, misalnya ada lagi, nah ID, ini kan baru pindah ini dari Aceh ke Penyambungan. Berarti nanti Bapak nanya, oh ID, di Aceh kan pernah tsunami. Jadi bagaimana? Ceritakan dulu tsunami. Nah, bisa nanti nah ID buat teks eksplanasinya, seperti itu. Jadi kalau itu kan guna sekarang Pak, kalau ke masa depan apa? Misalnya ini, Nak Yuliani, ini kan cita-citanya jadi dokter ini. Jadi nanti kalau ditanya nanti Menteri Kesehatan, tulis dulu di web Menteri Kesehatan bagaimana proses penyebaran wabah corona. Bisa menggunakan teks eksplanasi. Ada lagi, Nak Aris, ini calon Menteri Sosial kayaknya ini. Berarti apa fenomena sosial bisa nanti ditulis anak Nak Aris. Seperti itu. Itu gunanya kita mempelajari teks eksplanasi. Paham anak-anak? Paham, Pak? Paham, Pak. Jadi sekarang ada lagi tayangan yang Bapak sampaikan. Ini kelihatan? Kelihatan, Pak? Kelihatan, Pak. Nah, jadi coba ingat dulu sampah plastik yang sering dijumpai di sekitarmu. Apa coba? Nah, ini jumpa enggak? Jumpa, Pak. Banyak, Pak. Botol plastik. Botol-botol aqua. Nah, Iya, kalau yang ini Pak. Banyak juga, Pak. Di dekat Itu, Pak, kantin di banyak. ini banyak tuh, Pak. iya, ini pun ada. Ini dekat-dekat kedai, Pak. Belakang rumah. Ya, ini Ini juga, Pak. Iya. Sisa Kalau belanja, yang ini, Pak. nah lihat, sampah plastik dibuang setiap hari ke sungai, apa yang akan terjadi? Ayo, siapa yang bisa jawab? Banjir nanti, Pak. Ya, banjir. Jadi seperti itulah teks eksplanasi itu. Ada nanti urutan sebab akibatnya penjelasannya. Sehingga terjadi suatu fenomena. Jadi anak-anak, selanjutnya Bapak akan bagikan kelompok. Baik. Jadi yang kelompok 1 dengarkan. Boleh dicatat kawannya. Kelompok 1, Nak ID Fitri. Kawannya Oktoria Angelina dan Merasa Harita, itu yang kelompok 1. Kelompok kedua ada Nak Aris sama Yuliani dan Trimoina. Itu yang kelompok 2. Kelompok ketiga itu ada Herti, ada Yusrina dan Sapriani. Itu yang kelompok ketiga. Jadi hari ini kita akan menulis teks eksplanasi. Sudah tahu caranya? Minggu yang lewat kan Bapak sudah suruh baca modulnya yang udah Bapak bagikan. Jadi dalam menulis teks eksplanasi itu ada namanya 5M. Nah, M yang pertama apa? Menentukan. Ayo, siapa yang bisa jawab? Menentukan topik. Iya, menentukan topik. M yang kedua. Mengumpulkan data. Iya, mengumpulkan data. M yang ketiga, membuat kerangka.
M yang keempat, Mengembangkan kerangka. Nah, yang kelima, Menyunting teks, Pak. Jadi itulah tugas kalian nanti di kelompok. Membuat teks eksplanasinya, diskusikan. Tadi kan udah tahu kelompoknya. Nah, sekarang Bapak bagikan. Ada nanti medianya yang Bapak buat ini gambar berseri namanya. Seperti yang tadi Bapak tampilkan. Ada gambar-gambarnya. Jadi kalian nanti membuat topiknya berdasarkan gambar itu. Nah, Bapak kirim ke WA ya. Udah bisa dilihat WA-nya? Sudah, Pak. Sudah masuk gambarnya? Sudah, Pak. Iya. Nah, sekarang selanjutnya Bapak kirim juga LKPD-nya, tempat kalian mengerjakan tugasnya. Sudah kelihatan LKPD-nya, anak-anak? Sudah, Udah, Pak. Pak. Ini Bapak tampilkan lagi di sini, biar tahu kalian nanti apa tugasnya. Di sini kan ada LKPD. Terus tulislah nanti nama kelompoknya, siapa ketuanya. Tujuan di LKPD ini mampu menulisnya tadi. Di sini pola pengembangannya tadi ada pola kausalitas, ada sebab akibat atau pola kronologis. Jadi kalian mau tulis teksnya nanti berdasarkan pola apa? Tulis di sini di kolom yang ini. Kemudian langkah-langkahnya tadi menentukan topik, apa topiknya? Mengumpulkan data dari gambar yang tadi, apa yang kalian peroleh? Kira-kira apa data yang kalian peroleh? Kemudian mengembangkan kerangka, tulislah nanti pernyataan umumnya apa, urutan sebab akibatnya apa, penutupnya atau simpulannya apa, kemudian tulis teks utuhnya, gabungkan. Jadi mudah kan? Paham anak-anak? Paham, Pak. Paham, Pak. Jadi kalian nanti bagi tugas, misalnya, ini, saya pernyataan umum, saya kerjakan, si Oktoria, yang isinya, si Merasa, yang penutupnya. Jadi kalian diskusi nanti. Selanjutnya, Bapak akan lihat apa saja nanti yang harus kalian perhatikan dalam menulisnya. Yang pertama ada isinya. Isinya relevan nggak dengan topiknya? Ada strukturnya tadi, ada kosakatanya, ada penggunaan bahasanya, dan mekaniknya ini penggunaan ejaannya. Paham sampai sini anak-anak? Paham, Pak. Paham, Pak. Ini yang mengenai tulisannya, yang mengenai nanti penampilannya waktu presentasi. Kita lihat di sini ada penilaiannya. Pelaksanaan presentasi, penyajian materi, ada waktunya, ada kerjasamanya, ada kesempatan pada audien, ada kesimpulan materi, dan menutup presentasi. Jadi harus kerjasama, ada nilainya nanti. Tapi tadi udah makan. Paham, Baru anak-anak? makan, pikir belum makan. Iya, kalau sudah Paham, paham, Bapak tampilkan sekalian di sini. Ada gambar berserinya. Ayo silakan. Bapak tunggu waktunya 20 menit ya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Ini gambar berserinya. Ada sampah organik, ada sampah anorganik. Ini Bapak siapa ini yang buang sampah sembarangan? Bapak Aris. Bukan bapak saya, Pak. Ini Iya, itulah nanti saya marahin penyebabnya Bapak yang saya, dibanjir ini. ya. Kalau sampah bertumpuk, ada bau. Itu pacarnya Kak Aidi, Aris Pak. itu, Pak, suka buang sampah sembarangan. Iya, nggak boleh. Masih SMP. Kalau buang sampah Di sini sembarangan, masih kayak gini SMP, nanti Bun. sakit nanti. Banjir lagi. Ini rumah siapa ini? Rumah si Aris, Bukan rumah Pak. saya, Pak. Itu dia. Baik, udah siap. Udah siap semua kan anak-anak? Udah, Pak. Sudah. Udah, iya. Baru setengah, Pak. Baru setengah. Iya. Ya, Sedikit lagi, udah Pak, habis sedikit lagi, waktunya. Pak. Ya, Sedikit lagi. Pak. Iya, Nah, Pak. jadi- Bagian tutupnya ini, Pak. Bapak Iya. langsung merasa ini. Jadi anak-anak nanti waktu kita presentasi, misalnya kelompok 1 presentasi, yang jadi moderatornya nanti anggota kelompok 3, Bapak tentukan aja si Sapriani yang jadi moderatornya nanti. Yang presentasi kelompok 1.
Kalau presentasi nanti kelompok 2, yang jadi moderatornya si Oktoria dari kelompok 1. Kalau nanti presentasi kelompok 3, yang jadi moderatornya itu si Yulianizai dari kelompok 2. Ingat kan anak-anak? Ingat, Pak. Iya. Baik, Bapak hentikan dulu presentasinya biar kalian yang presentasi. Karena materi kita ini menyajikan teks eksplanasi secara apa? Secara tulis dan lisan. Ayo, sekarang kelompok 1 yang presentasi. Bapak serahkan ke moderatornya, Sapriani. Ayo, pimpin kawan-kawannya. Ayo, Sapriani. Jadi nanti kalian yang kelompok 1 presentasi, kelompok 2 dan 3 boleh bertanya atau memberikan kritik, gak apa-apa. Sebelum mulai presentasinya, tugas kalian itu kirim ke WA grup kita. Biar sama-sama nanti kalian periksa tulisannya, ejaannya ada yang salah enggak. Jadi bisa kalian kritik nanti, bukan penampilannya aja, tulisannya juga bisa kita kritisi. Ayo, Sapriani, pimpin. Presentasi diskusinya ya teman-teman. Nah, jadi sekarang yang akan presentasi adalah kelompok 1. Perwakilan kelompok 1, silakan siapa yang mewakili? Oktoria ya? Pak. Oke. Nah, silakan kepada Oktoria, silakan presentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Bapak Guru. Dan rekan-rekan semua, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baiklah, saya akan membacakannya. Judulnya sampah. Sampah adalah sebuah benda ataupun barang yang tidak digunakan lagi oleh seseorang, yang keberadaannya sangat mengganggu kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar. Sampah itu sendiri dibagi menjadi 2 jenis. Dilihat dari sifatnya, yaitu sampah organik dan juga sampah anorganik. Sampah organik adalah jenis sampah yang lebih mudah untuk membusuk, seperti sisa makanan, daun-daun kering, sayuran, dan lain sebagainya. Sampah jenis ini bisa diolah secara lebih lanjut menjadi kompos. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang sulit untuk membusuk, seperti kertas, plastik wadah pembungkus makanan, plastik mainan, botol dan gelas minuman, kayu, dan lain-lain. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya, ID. Baiklah, saya ID Fitri dari kelompok 1. Yang akan saya bacakan adalah saat ini sampah merupakan suatu fenomena yang kerap kita temukan di lingkungan masyarakat dan sudah menjadi hal lumrah apabila kita menemukan banyak sampah di jalan raya. Kemudian ini moderator seharusnya ada teks ketiga, tapi kawan kami tidak ada di ruangan ini. Sepertinya dia keluar dari jaringan, jadi saya bantu dia ini ya. Iya, Jadi lanjutkan aja, sebenarnya teksnya udah kami bagi tadi bertiga. Jadi teks yang ketiga itu seharusnya yang baca Pak Merasa. Teks ketiganya adalah dampak yang dihasilkan oleh sampah tadi sangatlah banyak. Oleh sebab itu kita sebagai makhluk sosial yang tinggal di bumi ini dan yang meninggikan kesejahteraan. Itu saja moderator. Terima kasih moderator. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi Pak, mohon maaf ya Pak, ini gimana? Apakah teman-teman lain langsung berikan tanggapan atau langsung Iya, saja boleh, ke boleh. kelompok 2? Langsung saja. Satu tanggapan per kelompok. Boleh. Misalnya. Oke, silakan teman-teman yang ingin memberikan tanggapan untuk hasil pekerjaan teman kita yang di kelompok 1, silakan. Ayo, boleh memberi tanggapan.
Oke, ada Trimoina. Silakan Trimoina. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau bertanya kepada kelompok 1, pola pengembangan seperti apa yang kalian terapkan dalam menulis teks eksplanasi? Karena di sana saya masih belum melihatnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Silahkan kepada kelompok 1 untuk berikan tanggapan atau jawabannya. Pola kausalitas, Moy, itu kan tadi udah kami sebutkan, ada sampah, jadinya jadi banjir. Sampahnya itulah yang kausalitasnya, kan kausalitas itu sebab akibat. Jadi Iya. sebabnya sampah, akibatnya banjir, Moy. Kan sampai tadi, Moy. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, gimana Trimoina Narancak Bana? Sudah jelas? Sudah, terima kasih. Oke. Nah, jadi itulah tadi hasil presentasi diskusi dari teman kita di kelompok 1. Nah, sekarang selanjutnya, Pak, teringatnya Pak yang kelompok 2 ini saya lagi moderatornya Pak, atau ganti? Bukan Bu, bukan nak lagi. Kita ganti. Baiklah Iya, Pak, kalau tepuk tangan begitu, dulu untuk kelompok 1. Tepuk Iya, kita tangan. berikan aplaus kepada teman-teman Iya. kita. Jadi demikianlah saya serahkan kepada moderator berikutnya. Saya undur Iya, dulu, teman-teman. moderator berikutnya ini Oktoria Angelina yang presentasi kelompok 2. Silakan. Baiklah, selamat sore kepada kita semua. Teman-teman semua, sekarang kita tampilkan presentasi dari kelompok 3 kepada rekan-rekan kelompok 2. Kepada rekan-rekan kelompok 2, siapa yang akan mewakili membacanya? Mungkin Ibu Yuliani, kami persilakan. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 2 mengenai sampah. Sampah merupakan suatu barang buangan yang sudah tidak memiliki nilai di dalamnya. Sampah digolongan menjadi dua macam, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang dapat diuraikan menjadi suatu hal yang lebih menguntungkan bagi alam yang dapat diolah sebagai pupuk dengan bantuan tangan manusia. Sedangkan sampah anorganik merupakan sampah yang tidak mudah diolah dan diuraikan oleh alam yang mengakibatkan pencemaran lingkungan. Itulah hasil daripada diskusi kami kelompok 2. Baik, kepada rekan kita kelompok 2, terima kasih telah menyajikan hasil kerja kelompoknya. Kepada teman-teman yang lain yang ingin memberi tanggapan, kami persilakan. Kepada teman yang ingin memberikan tanggapan kepada kelompok 2, kami persilakan. Ya, Ibu Sapriani dipersilakan berikan tanggapannya. Iya, kayak udah ibu-ibu aku tentang mukaku tua. Nah, begini, sepertinya singkat sekali hasil diskusi mereka ini. Apakah tentang itu saja hasil diskusinya? Masih banyak, tapi ini masih ada di lembaran yang lain. Situ sudah kami share di grup teman-teman, jadi bisa membaca. Kami hanya meringkas dari hasil yang sudah kami buat. Ya, anak-anak Bapak, boleh dilihat di grupnya. Kalian boleh kritisi tulisannya, apakah penggunaan ejaannya sudah benar, boleh pertanyakan. Ayo. Ya, kepada teman-teman yang lain boleh memberikan tanggapan untuk kelompok 2. Mungkin teman kami ID, mungkin dari kelompok 1 ingin menanyakan atau memberi tanggapan. Ya, boleh. Dipersilakan ID. Iya, berapa? Nah, terima kasih Oktoria. Baiklah, saya dari kelompok 1 mau bertanya kepada kelompok 3. Berapanya konjungsi yang dipakai sama anggota kalian di teks ini? Iya, Ini kepada kelompok teman 2. kelompok 2 dipersilahkan untuk menjawabnya.
Ya, kami bagi-bagi pekerjaan, dijawab oleh Aris. Baik. Terima kasih Yuliani Sai untuk menjawab pertanyaan dari ID Fitri. Di teks kami itu konjungsinya kami lengkap loh. Kalian bisa lihat tuh di WA yang kami berikan, ada konjungsi yang kami berikan di situ, ada minimal ada 4 konjungsinya. Bisa dicek tuh ID. Lu jangan malas baca ID, baca tuh Iya, ID. udah ditandai, udah dikirim kelompok 2 ini ke WA, udah ditandai di situ konjungsinya yang mana. Iya, Boleh udah diperiksa. kami garis tuh di bagian bawahnya. Baik, kepada teman kami ID, mungkin jawaban dari Aris sudah memenuhi pertanyaan dari ID. Kami lanjut kepada kelompok 3, mungkin ada yang ingin bertanya kepada kelompok 2, kami persilakan. Tadi kelompok 1 sudah bertanya, sekarang kelompok 3, coba berikan tanggapannya dulu kepada kelompok 2. Adakah yang ingin menanggapi hasil presentasi kelompok 2? Mungkin Ibu Herti ada tanggapannya untuk kelompok 2? Herti? Udah nggak ada kayaknya. Ada dari temannya. Mana si Herti ini? Ini aku, Pak. Iya. Makan dia tadi tuh, Pak. Enggak, Pak. Enggak. Ya, kami berikan kesempatan kepada kelompok 3. Ya. Kami sepakat tadi kelompok 3 itu dibacakan sama Yusrina. Mana Yusrina? Kenapa lagi aku Yusrina? Iya Bu, nggak apa-apa, saya yang bacakan. Iya, Yusrina ini tuh udah disuruh tadi. Udah sepakat. Baik, teman sepertinya salah satu mewakili. Ya baik, anak-anak, diskusi kita sudah selesai. Terima kasih atas partisipasi kalian. Bapak lihat kalian sudah mantap, sudah tinggal penggunaan ejaannya diperhatikan lagi, penggunaan huruf kapital diperhatikan, penggunaan konjungsinya juga diperhatikan. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, kira-kira anak-anak apa yang kalian sukai dari pelajaran kita kalau berdiskusi? Ayo, ada yang bisa jawab? Ya, Sapriani, silakan. Bisa menyampaikan pendapat, Pak, kalau diskusi. Iya, benar sekali. ID apa ID kalau berdiskusi? Bisa sama-sama carinya, Pak. Jadi kan nggak Iya. terasa berat, Pak. Iya, bisa sama-sama, yang berat jadi ringan ya kan? Kalau tugasnya berat bisa ringan kalau bersama-sama. Ya, Nak Herti apa? Cepat dia, Pak, selesainya tugasnya, Pak. Iya, benar, cepat selesainya. Jadi kita selesaikan pelajaran kita ini hari ini. Jadi sebelum kita selesaikan, kira-kira apa yang kalian dapatkan dari pelajaran ini? Apa yang bisa kita simpulkan? Ayo, coba. Oh, kenapa? Mengenai langkah-langkah pembelajaran apa? Ya, Yuliani Zai. Ya, supaya jangan buang sampah sembarangan, Pak. Iya. Kalau saya lebih lagi situ akan jadi nih. Iya, ada lagi yang lain. Pelajaran kita. Makanya. Iya, mengenai langkah-langkah menulis Kalau gitu, Pak. ya, boleh. Buat kerangka tulisan, Pak. Ya. Iya, benar. Ada lagi ID Fitri. Saya, Pak. Jangan dilompat-lompati Sapriani. Ide sama topik duluan. Baru Iya, dicari benar. caranya. Ide dan topiknya dulu. Terus apa lagi? Apalagi ID setelah ide dan topiknya apa? Mengumpulkan data, Pak. Iya, Gimana? mengumpulkan data. Apalagi? Membuat kerangka tulisan, Pak. Iya, benar sekali Herti. Apalagi? Ya, Sapriani. Mengembangkan kerangka, Pak. Menyunting Iya, teks, mengembangkan Pak. kerangka. Setelah Terus dikembangkan kerangkanya, menyunting? disunting teksnya. Iya, menyunting teksnya kita periksa lagi. Udah benar tidak? Jadi tadi kenapa ada
yang salah huruf kapitalnya itu penggunaannya karena menyuntingnya buru-buru mungkin karena waktunya singkat. Jadi sebelum kita tutup pelajaran ini, Bapak akan memberikan tugas di rumah bagi kalian untuk menulis teks eksplanasi secara individu. Jadi gambar berserinya pun Bapak kirimkan di WA. Terus waktu pengerjaan tugasnya ini selama 1 minggu, biar kalian bisa mengumpulkan datanya banyak. Baik, ada pertanyaan lagi? Sudah pas semua kan? Sudah paham semua? Jadi kita pertemuan berikutnya akan mempelajari tentang teks ulasan tentang suatu karya. Berarti kita nanti mengulas film ini. Bisa mengulas film, cerpen, novel. Makin asik ini pelajaran kita. Baik anak-anak, karena berhubung waktu kita sudah habis, Bapak sudahi pelajaran kita ini. Tapi sebelum kita sudahi, Bapak kembalikan ke Naaris memimpin doa sebelum kita tutup pelajarannya. Baik Pak, mari teman-teman untuk menutup pelajaran hari ini kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Pak. Baik, demikian pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian nanti menjadi orang-orang yang sukses, yang cerdas, yang pintar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat siang anak-anak. Bu Lisna. Ya, baik. Iya, baik. Terima kasih Bu Lisna. Pak Ahmad Asrul ya. Oke, menarik sekali Pak Asrul menyajikan pelajaran hari ini. Ya, secara umum saya melihat bahwa hari ini kita semua ya walaupun ada kurang sana sini tadi ya catatan-catatan, saya kira itu menjadi evaluasi kita untuk perubahan ke depan. Jadi Pak Ahmad Asrul tadi saya melihat sudah mulai mengena ya tentang, jadi ini kan menulis ya Pak Ahmad Asrul ya, menulis teks eksplanasi setelah sebelumnya memahami struktur dan unsur kebahasaannya gitu. Jadi memang Bapak dan Ibu di KD yang keterampilan ini ada bahasanya memang sama dengan tadi yang sebelum Pak Ahmad Asrul tadi ya, Bu apa tadi yang Bu Safriani tadi ya, bahwa misalnya menulis teks eksplanasi dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan kan gitu ya. Memang ada kata-kata itu di belakangnya gitu ya. Tapi kita jangan terjebak dengan kata-kata itu. Kenapa? Karena struktur dan untuk kebahasaan itu sudah dibahas pada materi sebelumnya. Bu Safriani atau Bu Trimoynya tadi itu saya lupa tadi ya. Nah, Pak Ahmad Asrul tadi kan Bapak membagikan ini ya kriteria penilaian kepada murid ya, kepada siswa gitu ya. Di kurikulum Merdeka Bapak dan Ibu ya, ini Bu Herti sudah masuk ke kurikulum Merdeka ya. Memang kita sebenarnya disarankan untuk terbuka dengan penilaian ya. Jadi seperti apa penilaian kita, bagaimana persekorannya, itu memang disarankan seperti itu. Ya, jadi anak-anak harus tahu mereka bagaimana tugas mereka dinilai gitu. Makanya ini sebenarnya ini semakin dalam tanda semakin memberatkan tugas guru ini gitu ya. Artinya kalau kita tidak memeriksa tugas anak-anak gitu ya, ini akan jadi pertanyaan mereka gitu ya. Sebentar ya Bapak. Ya, jadi ini akan jadi pertanyaan mereka. Jadi hati-hati juga kalau Pak Ahmad Asrul memberikan penilaian tadi kan gitu ya. Nah, siap-siap untuk membagikan tugasnya setelah dinilai. Nah, kemudian memberikan format penilaian itu jangan tanggung-tanggung Pak Ahmad. Harus lengkap-lengkap gitu. Jadi kan dari hasil sekilas anak-anak belum sempat baca udah Bapak tutup kan gitu ya. Bila perlu itu dibagikan aja kepada waktunya Pak, takut waktunya ya, tadi. Maksud saya itu bila perlu itu dibagikan saja secara lengkap ke WA mereka gitu ya. Bagikan aja itu penilainya itu nanti gitu ya. Nah, jadi jangan tanggung-tanggung membukanya gitu. Nah, kemudian Ibu Bapak Pak Ahmad Asrul di penugasan Pak Ahmad Asrul. Ya mungkin ini karena ini peer teaching, tapi saya juga ragu itu. Tadi kan tugas Bapak kan
membuat kolom-kolom tadi ya, di sini tujuan, di sini dan sebagainya itu ya ada pernyataan umum gitu ya. Lalu di bawah kan tadi ada hasil akhir tulisan kan gitu ya, dipindahkan. Iya, Pak. Nah, Pak Ahmad yang tahu nanti apakah itu bisa selesai dalam 2 kali 40 menit. 2 tugas itu maksud saya. Walaupun itu dikerjakan secara kelompok. Tadi Pak Ahmad mengatakan kelompok tadi itu Bapak mengatakan tadi dibagi ya, nanti yang si ini mengerjakan ini, yang ini mengerjakan ini mengerjakan ini gitu ya. Nah itu juga bisa menjadi pertanyaan Pak Ahmad Asrul, apakah itu menjadi hal yang benar ya? Jangan nanti yang bagian isi sebab akibatnya nggak tahu dia bagaimana bagian awal kan gitu ya. Nah, jadi ini juga hati-hati ketika membagi tugas itu secara parsial seperti itu, gitu ya. Saya tidak menyalahkan itu Pak Ahmad, tapi kalaupun itu dilakukan, maka tetap harus ada konfirmasi mereka dulu untuk menyatukan tugas itu, gitu. Jangan sampai langsung dikumpulkan saja. Nah, lalu hasil akhir tugas tadi itu, gitu. Apakah bisa selesai itu dalam waktu yang 2 kali 40 menit itu? Karena nanti kan mereka kan menyalin Pak Ahmad, menyalin ulang itu, gitu ya. Nah, jadi ya solusi gini Pak Ahmad, saya kira tidak ada salahnya ketika tugas mereka itu hanya sampai pada setiap kolom-kolom tadi gitu. Jadi tugas individunya yang itu Pak Ahmad, tugas individunya adalah di rumah mereka mengerjakan tugas akhir itu gitu. Nah, dengan boleh menambah data tambahan dari rumah tadi itu ya. Jadi tidak pure hanya itu dipindahkan gitu. Nah, kalau misalnya Pak Ahmad misalnya memang ada gambar berseri ya tadi di LKPD gitu ya. Ya, boleh saja nggak apa-apa. Tadi pertimbangan saya tadi itu Pak Ahmad nanti coba dicek apakah mencukupi waktunya 2 kali 40 menit itu. Ini belum diskusi lagi ya, diskusinya lagi nanti gitu ya. Jadi ini sangat riskan sebenarnya waktu-waktu ini gitu ya. Nanti nggak usah dijawab Pak Ahmad, Bapak nanti yang tahu menjawabnya di lapangan kan gitu ya. Nah, iya, Pak. Kemudian Ibu Bapak tentang diskusi. Ya, diskusi ini kan ada 6 kelompok ini misalnya ya, ada 6 kelompok. Nah, jadi 6 kelompok ini tadi ada Bu Safriani tadi kalau nggak salah itu membuat moderator, misalnya kelompok 1 yang tampil ada moderatornya kelompok 2 gitu ya. Ya, itu kan berarti kan per kelompok tampilnya. Perlu juga diukur waktunya Bu Safriani apakah mencukupi 6 kelompok tampil sekaligus pada saat itu gitu. Karena nanti kan ada tanya jawab, hanya ada tanggapan gitu ya. Kalau saya mengusulkan kita buat diskusinya itu model panel itu. Jadi langsung 6 kelompok tampil ke depan ya, langsung presentasi 1 2 3 4 5 6, tanya jawabnya sekali aja untuk ke 6-6-nya gitu. Nah, jadi moderatornya itu silakan dipilih 1 orang, ada notulisnya gitu ya. Itu solusi yang saya tawarkan. Karena selama ini sering kita kekurangan waktu untuk diskusi. Kita kasihan nanti melihat kelompok yang belakang-belakang, yang nggak punya waktu lagi nanti mereka gitu ya. Jadi saya kira itu dari saya Pak Ahmad Asrul untuk Bapak. Tapi sistem yang Bapak tadi buat itu saya kira sudah mengarah ya kepada seperti langkah-langkah yang Bapak tawarkan. Itu dulu dari saya Bu Lisna. Terima kasih. Pak. Terima kasih Pak. Ada banyak yang disampaikan Pak Saripudin ini ya. Kita lanjutkan aja ya Pak. Kita belum selesai Bu ini, langsung masih lanjut kira-kira? Satu lagi bisa. Masih ya? bisa 1 lagi tuh kayaknya sepertinya Pak. Oh, masih bisa. Ya, nggak apa-apa, silakan.